Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Tamara dari SMA Teknosa. Pada hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan terkait untuk pemenuhan tugas ujian praktek dan tentunya juga untuk memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita angkat satu lagu penyembahan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan. Thank you, Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Sukacita, damai sejahtera Tuhan, kekuatan daripadamu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Bapa, sehingga kami boleh menyembah, memuji-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami sebentar mau mendengar firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau penuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan setiap pesan-pesan-Mu Bapa kepada umat-Mu, dan kami dapat menjadikannya rema dalam hati kami Bapa. Engkau yang penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu, bukan dengan pengertian kami sendiri, bukan dengan kepintaran kami sendiri, tetapi oleh karena kekuatan dan kehendak daripada-Mu saja Bapa, oleh karena hikmat daripada-Mu saja Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Bapa. Biar firman-Mu tidak sia-sia begitu saja, firman-Mu tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami percaya firman-Mu dapat dinyatakan dan dapat digenapi dalam hidup kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Bapa, dan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan lewat hidup kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini Tuhan, dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Biarlah kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan, dan Engkau yang memberi kami kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah situasi-situasi seperti ini, kita harus menyadari bahwa hanya karena Tuhan saja kita boleh ada, dan Ia yang memampukan kita hari ini. Kehidupan kita bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi kita juga boleh mengalami yang namanya transformasi. Penting sekali lebih dari hanya sekedar percaya, tetapi juga mengalami transformasi dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu like and hate, yang artinya suka dan benci. Dua istilah ini sangat populer di media sosial seperti sekarang. Contohnya, saya percaya Anda akan senang jika postingan Anda diberi tanda jempol atau love, yaitu likes. Dan pastinya beberapa dari Anda juga pasti kecewa jika di postingan Anda diberi tanda hate. Nah, komen buruk tentang seseorang atau sesuatu itu biasa disebut haters. Dan komen baik yang selalu mensupport biasa disebut likers. Dan ada juga buzzers, yaitu penyerangan di media sosial. Saudara, pada saat ini saya bukan hanya mau bawa saudara soal like dan hate di medsos semata-mata, tetapi dua kata ini, like and hate, itu sangat berpengaruh kepada saudara dan saya, khususnya dalam konteks transformasi. Ada satu kutipan dari pendeta saya, yaitu Pastor Leonardo A. Syamsuri. Dia berkata, apa yang Anda suka atau benci bisa menjadi motivasi dan dorongan semangat yang mendukung proses transformasi. Tetapi saudara, kutipan yang berikutnya itu sebaliknya. Apa yang Anda suka atau benci bisa menjadi penghambat dalam proses transformasi. Saya ulangi, apa yang Anda suka atau benci bisa menjadi motivasi dan dorongan semangat
yang mendukung proses transformasi. But at the same time, itu pun apa yang Anda suka atau benci bisa menjadi pengganggu atau penghambat dalam proses transformasi. Tidak semua yang Anda suka itu baik. Tapi saya juga mau katakan, tidak semua yang Anda benci itu buruk. Apa yang Anda suka bisa berdampak baik? Oh, bisa. Contohnya, menolong orang, berbuat baik, suka berbuat baik, suka memberi tumpangan, suka merenungkan firman Tuhan, suka menabur, suka memberkati, itu akan berdampak baik buat saudara. Tapi yang Anda suka juga dapat berdampak buruk buat saudara. Contohnya, Anda suka makanan-makanan yang contohnya junk food, dan dari waktu ke waktu minum minuman tertentu yang tidak sehat untuk tubuh saudara, itu bisa merusak kesehatan saudara dan berdampak buruk untuk saudara. Saudara, whatever you eat, whatever you think, itu yang Anda suka doesn't mean it's good for you. Yang suka bergadang, saudara yang dikasihi, orang yang suka bergadang is not good. Karena itu akan membuat Anda punya metabolisme menjadi bolak-balik. Yang harusnya istirahat, ya bekerja. Yang harusnya bekerja, istirahat. Apa aja jika kita terus melakukannya, it becomes habit. Dan it's not good for you. And it's not good for me. Saudara, orang yang suka keras kepala dan kalau dikasih tahu, do you think it is good? No, itu berdampak buruk buat saudara. Amin. Saudara, Anda suka dengan judi, selingkuh, Anda suka dengan pornografi, itu tidak akan baik buat saudara. Jadi, apa yang Anda suka bisa baik, bisa juga buruk. Berikutnya, apa yang Anda benci memang bisa berdampak buruk buat saudara pastinya. Contohnya, Anda benci sama orang tua. Ada orang yang benci sama orang tua. Benci sama pemimpin, ada. Saudara, itu pastinya berdampak buruk buat saudara. Dan buat hati saudara. Kondisi hatimu jadi rusak, jadi hancur. Benci sama kebenaran yang seutuhnya, benci dengan nasihat, benci dengan teguran. Ada orang yang begitu. Berdampak buruk pastinya. Tetapi tidak semua yang Anda benci pun selalu buruk. Nah, sekarang saya akan masuk. Apakah ada benci yang berdampak baik buat saudara? That's the question. Dan itu ada. Contohnya, Anda benci dengan kehidupan malam. Kehidupan malam di sini saya maksud dengan clubbing. Sepanjang Anda nggak benci dengan kehidupan malam, Anda akan hidup dengan kehidupan malam. Selama Anda suka dengan kekecewaan, Anda suka dengan kepahitan, Anda tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya transformasi dalam kehidupan saudara. Anda harus punya rasa benci untuk itu, punya rasa benci untuk hal-hal yang berdampak buruk buat saudara. Amin. Selama Anda belum merasakan bahwa itu sesuatu yang sebenarnya Anda nggak suka atau berdampak buruk buat saudara, dan Anda masih sukai itu, Anda nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya transformasi. Atau proses transformasi dalam hidup saudara itu akan terhambat. Dan benci yang saya maksud ini adalah yang berdampak baik buat saudara. Saya akan menunjukkan satu ayat yang menarik untuk Anda perhatikan baik-baik. Dalam Ibrani 1 ayat 9 dikatakan yang berbicara tentang Yesus. Saudara, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Berapa banyak orang Kristen menyukai firman Tuhan, senang dengerin khotbah, mencintai kebenaran, firman Tuhan.
tapi at the same time juga menyukai dosa. Pada waktu yang bersamaan, menyukai yang namanya duduk di antara pencemooh. Anda suka firman, tapi Anda juga suka duduk di antara pencemooh. Anda juga suka berdiri di jalan orang berdosa, dan Anda juga suka mendengar nasihat orang fasik. Sementara Anda suka kebenaran. Percayalah, Anda tidak akan mengalami yang namanya transformasi, atau proses transformasi dalam hidup saudara akan terhambat. Berapa banyak saudara kita sebagai orang Kristen bilang, iya, ke gereja sih ke gereja, tapi jangan sok suci lah. Hei, ke gereja sih ke gereja, tapi jangan naif dalam menjalani kehidupan ini. Selama Anda mencintai kebenaran, tapi Anda juga mencintai kefasikan, forget about transformation. Anda nggak akan melihat yang namanya terjadi kodrat ilahi dalam hidupmu, nggak akan terjadi pola Tuhan dalam hidupmu. Selama kita sama dengan dunia ini, kita sama dengan gelapnya mereka, dan ketika kita sama gelapnya dengan mereka, terang Tuhan dalam hidup saudara akan terhambat atau bahkan tidak akan pernah bersinar. Why? Because you still like it. You still like what they like. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran yang sesungguhnya, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudara, ketika kita mendengar khotbah yang menyenangkan kita, yang kita suka, yang membuat kita, oh, ini suatu pengharapan buat saya, but okay, I like this message. Tetapi begitu khotbah yang menemplak, menohok saudara, menegur saudara, pasti kita sering bilang, entar dulu. Selama ada satu kutipan, selama kita tidak membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, kita tidak bisa memiliki kodrat dan pola Tuhan. Dan dalam Mazmur 26 ayat 4 sampai 5 dikatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus tidak akan memberi kesempatan terhadap dosa-dosa yang ingin mengganggunya. Berikutnya, saya undang saudara untuk membaca Kitab Yeskiel 36 ayat 31 dikatakan, dan kamu akan teringat-ingat kepada perlakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual. Mual di sini dalam bahasa Inggris itu hate atau benci. Melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji sampai yang namanya terjadi revival. Kalau Anda sudah sampai tahap ini, Anda benci, Anda mual dengan kekejian, dengan kesalahanmu yang dulu, ready for revival. Nah, ayat 31 ini terjadi karena ada ayat sebelumnya tentunya. Mari kita lihat dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Saya akan membacakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Ayat yang ke-27, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku
dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah dari pohon-pohonmu, hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Nah, rasa benci, ada satu kutipan lagi, rasa benci terhadap reaksi, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menahan kemajuan dan menghambat transformasi harus cukup kuat. Mungkin kalau boleh dipakai istilah, this is a holy hate, atau rasa benci yang kudus. Seperti Paulus pernah berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu kuanggap mulia, sekarang kuanggap sampah. Dan itu harus eksis dalam kehidupan orang Kristen sehari-hari. Anda harus punya keinginan, kemauan yang kuat untuk benci terhadap reaksi, sikap, pikiran, dan perkataan serta perbuatan yang menahan kemajuan Anda untuk mengalami transformasi. Selama kita masih like dengan yang berdampak buruk, kita akan terus bebal dan tetap keras hati. Dan bahkan mata hati kita akan tetap tertutup. Saudara, bisakah kita membenci apa yang Tuhan benci? Bisakah kita menyukai apa yang Tuhan sukai? Like and hate. Apabila Anda bisa hate dengan hal-hal yang berdampak buruk, Anda akan mengalami namanya transformasi. Saya akan mengundang saudara untuk membaca dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, dan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di sini kita bisa melihat suatu proses transformasi. Roh Kudus yang membuatnya dapat mengalami transformasi, be transformed. Janganlah ia mencuri lagi. Itu artinya dia stop, dia hate dengan perbuatannya yang dulu. Dan terjadi transformasi. Yang dahulunya dia mencuri, dia membuat orang kekurangan, sekarang dia justru membagikan kepada orang yang kekurangan. Dia membuat orang yang berkekurangan bertambah. Nah, di sini transformasi itu artinya kita terjadi perubahan 180 derajat. Jangan biarkan like yang buruk, hate yang buruk bertumbuh dalam hidupmu, melainkan like yang baik, hate yang baik yang bisa bertumbuh dalam hidupmu. Lebih baik dianggap bodoh oleh dunia dan berhikmat menurut Tuhan daripada dianggap berhikmat menurut dunia tetapi dianggap bodoh atau bebal oleh Tuhan. Nah, bagaimana atau apa yang diperlukan supaya kita sebagai orang percaya bisa mempermudah transformasi terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, number 1, diperlukan hati dan roh yang dibaharui. Supaya Anda bisa melihat mana yang sebenarnya like dari Tuhan, mana yang sebenarnya like dari dunia ini, mana yang sebenarnya hate yang berbahaya, mana yang sebenarnya hate yang baik. Kalau Anda mau mengalami yang namanya hati dan roh yang dibaharui, Anda perlu akan mengalaminya ketika Anda sungguh-sungguh bertobat. Terima Tuhan, alami Tuhan, dan berjumpa pertama kali bersama Tuhan. Saya percaya berjumpa saudara dengan Tuhan bukan hanya satu kali, tetapi dari waktu ke waktu. Karena kalau Anda nggak memelihara the spirit, Anda akan balik lagi ke kehidupan Anda yang lama. Dan yang kedua, diperlukan pikiran yang dibaharui. It's not only your heart, it's not only your spirit, but your pikiranmu juga. Karena pikiran bisa jalan sendiri, rohmu dibaharui, tapi kalau pikiranmu nggak dibaharui,
Anda nggak akan sinkron dan dapat menghambat apa yang Tuhan mau katakan dalam hatimu. Saya percaya kalau pikiranmu dibaharui dengan firman Tuhan, Anda akan mulai punya pikiran yang berbeda dengan pikiran yang berkembang di dunia ini. Kondisi Anda nggak akan berubah hanya dengan pindah alamat. Kondisimu tidak akan membaik hanya dengan pindah kerja atau ganti profesi. Selama pikiran saudara tetap sama, Anda akan tetap sama. Yang ketiga, diperlukan kemauan, keberanian, kerendahan hati, dan iman untuk mau berubah. Untuk dapat mengalami ini diperlukan poin 1 dan 2. Karena kalau nggak ada, Anda nggak mengalami yang namanya roh, hati dibaharui, pikiran dibaharui, Anda akan mengandalkan diri Anda sendiri. Kemauan, keberanian, kerendahan hati, kekuatan itu dari diri Anda sendiri. Maka dari itu diperlukan roh, hati, pikiran yang dibaharui untuk Anda dapat mempunyai kemauan, keberanian, kerendahan hati, dan iman untuk mau berubah. Anda butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk punya kemauan, keberanian, kerendahan hati, dan iman untuk melangkah. Saya percaya saudara, kalau Anda punya hati yang baru, roh yang dibaharui, pikiran yang dibaharui, dan Anda punya kemauan, Anda punya keberanian, saya percaya Anda akan tahu mana yang seharusnya Anda like, mana yang seharusnya Anda hate. Dan Anda punya kemauan untuk mau mengalami yang namanya perubahan atau transformasi. Yang keempat dan kelima saya akan hanya menyebutkan poinnya saja. Anda bisa merenungkannya sendiri di rumah masing-masing karena terbatasnya waktu. Yang keempat, diperlukan proses pemuritan yang konsisten dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, berada di dalam komunitas yang membaharui dan membangun secara konsisten. Saudara, jangan biarkan like dan hate yang salah terjadi dalam hidup saudara, tetapi biarlah like dan hate yang benar terjadi dalam hidup saudara, yang benar memacu saudara, memotivasi saudara untuk mengalami yang namanya transformasi. Let the transformations becomes yours. Bencilah apa yang Allah benci, sukailah apa yang Allah sukai. Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mari saudara, biarlah pesan yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan saudara, menyadari saudara, bahwa kita semua dalam hidup ini perlu yang namanya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan biarlah pertanggungjawaban kita ini kepada Tuhan, Tuhan jawab. Baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Bapakku. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati saudara dan saudara dapat menjadikan rema dalam hati saudara, saudara dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu Bapa, tuntunan langkah-Mu Bapa, kekuatan hikmat daripadamu, sehingga hamba-Mu ini boleh dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan, setiap isi hati-Mu, pesan-Mu Bapa kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada umat-Mu, biarlah firman-Mu yang telah kami sampaikan tidak sia-sia Tuhan, tetapi dapat tertanam dalam hati kami dapat menjadi pribadi yang mau mengalami transformasi perubahan di dalam-Mu Bapa. Kami mau like apa yang Tuhan like, kami mau hate apa yang Tuhan hate. Biarlah kami dapat mengalami transformasi sepenuhnya di dalam-Mu Tuhan. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang setia Tuhan, dan lebih baik kami dianggap bodoh oleh dunia ini, tetapi kami dianggap berhikmat oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah Tuhan, proses belajar mengajar di sekolah Tuhan yang ada di Indonesia, maupun yang ada di luar Indonesia Tuhan, biarlah proses belajar mengajar dapat terus berjalan dengan baik Bapa, dapat terus berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan berkati guru-guru Tuhan, menteri pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, dan murid-murid Tuhan, siswa-siswi yang ada di sekolah, biarlah
dapat bekerja sama dengan baik untuk dapat terus membuat proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Biar tidak ada kendala-kendala apapun yang mengganggu Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan, hikmat daripadamu, dan kami dapat mengerti setiap apa yang disampaikan oleh guru kami bukan dengan pengertian kami sendiri, tapi oleh karena hikmat dan roh kepintaran daripadamu Bapa. Kau juga berkati guru-guru yang mengajar, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Mereka dapat menjadi teladan untuk kami Tuhan, untuk biarlah apa yang kami kerjakan proses belajar mengajar itu semua untuk kemuliaan namamu Bapak, bukan hanya sebatas ilmu, bukan hanya sebatas menuntut ilmu, tetapi kami dapat menyerahkannya dan memuliakan Engkau lewat proses belajar mengajar ini Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, baik yang sedang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah, untuk keluarga-keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang ada dapat tetap hidup dalam takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu diberkati oleh-Mu Tuhan, dan turut dengan kehendak-Mu Bapa. Biar hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, suami dengan istri dapat tetap ada dalam perlindungan-Mu Bapa, dan saling mengasihi, mencintai, menghormati satu sama lain Bapa. Biar kami tidak saling menghakimi, karena hanya Engkau yang berhak untuk menghakimi Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Biarlah keluarga kami juga, setiap keluarga yang ada boleh mengalami transformasi dan terus bertumbuh di dalam-Mu Bapa. Perekonomian dan keuangan, kesehatan dapat keharmonisan, dapat Engkau pulihkan Bapa. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada Tuhan, yang tersebar di Indonesia, di seluruh dunia. Biar gereja-gereja dapat terus beroperasi dengan baik Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan namamu. Biarlah gereja-gereja yang ada dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, dan mau membawa lebih banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa, dan mau menerima Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati juga pendeta-pendeta, pelayan-pelayan, dan umat-Mu Tuhan, agar dapat terus memberitakan firman-Mu sampai kemanapun, sampai ke ujung-ujung dunia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami selalu aman dalam naungan-Mu Bapa. Indonesia dapat terus menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah, lembaga negara, lembaga penegak hukum, keamanan, dan setiap yang ada di Indonesia ini Tuhan. Sumber daya alam, sumber daya manusianya dapat terus aman dalam perlindungan-Mu Bapa, dan Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang turun tangan dalam setiap masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan. Perekonomian Indonesia boleh dipulihkan Tuhan, dan ketertiban, keamanan dapat tetap terjaga dalam negara bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami dapat menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami selalu aman dalam perlindungan Bapa. Indonesia dapat tetap jaya Tuhan. Biarlah jauhkan negara kami, bangsa kami dari segala yang jahat Tuhan, dari segala niat-niat yang jahat Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami selalu aman dalam perlindungan-Mu Bapa, dan terus maju Tuhan, bergerak seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kau yang memampukan kami, Kau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam hati kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.